Saudaraku yang kucintai karena Allah, pernahkah terlintas dalam benak Anda sebuah pertanyaan yang mengusik jiwa? Sebuah misteri yang seolah sengaja disembunyikan dari lembaran-lembaran sejarah yang kita pelajari? Sebuah pertanyaan yang membawa kita pada sebuah kisah tentang keberanian, iman, dan pencarian kebenaran di tengah kegelapan yang tak terduga. Sebuah pencarian yang bisa jadi akan mengubah cara pandang Anda tentang dunia dan takdir kita di dalamnya. Saya akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan yang tak hanya melintasi ruang dan waktu, tetapi juga menyelami kedalaman makna di balik sebuah misi yang paling rahasia yang pernah diembankan seorang khalifah, sebuah kisah yang terukir dalam sejarah Islam namun jarang terungkap sepenuhnya. Sebuah kisah yang berkaitan erat dengan tanda-tanda besar akhir zaman yang semakin mendekat, dan kisah ini adalah tentang perjalanan Salam Tarjuman, misi rahasia khalifah mencari tembok Zulkarnain. Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah pilar pengetahuan yang akan membuka mata hati Anda terhadap realitas yang jauh lebih besar. Sebagai seorang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun merenungi, mempelajari, dan menyelami samudera ilmu spiritual dan sejarah Islam, saya merasa memiliki sebuah amanah untuk berbagi rahasia-rahasia yang terkunci, yang seringkali terlewatkan dalam narasi arus utama. Apa yang akan saya ungkapkan hari ini bukanlah sekadar teori atau spekulasi kosong, melainkan sebuah tapestri yang ditenun dari benang-benang Al-Quran, hadis-hadis sahih, dan catatan-catatan sejarah yang terpercaya, yang semuanya menunjuk pada satu kebenaran yang agung. Saya tahu, banyak dari Anda yang merasa gelisah dengan hiruk-pikuk dunia, dengan ketidakpastian masa depan, dan dengan rentetan peristiwa yang seolah tak masuk akal. Mungkin Anda bertanya, apakah kita sudah berada di ambang hari kiamat? Apakah tanda-tanda besar itu sudah mulai nampak? Dan apa kaitannya dengan kisah kuno yang akan saya ceritakan? Percayalah, semua pertanyaan itu akan terjawab. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kisah perjalanan Salam Tarjuman ini adalah sebuah kunci, sebuah petunjuk dari masa lalu yang akan membimbing kita memahami masa kini dan mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan datang. Janji saya adalah, setelah Anda menyimak hingga akhir, Anda tidak hanya akan mendapatkan informasi, tetapi sebuah perspektif baru, sebuah ketenangan, dan kekuatan iman untuk menghadapi tantangan zaman. Tidakkah hati Anda sering merasa gelisah ketika mendengar kabar tentang konflik yang tak berkesudahan, tentang bencana alam yang semakin mengerikan, atau tentang pergeseran nilai-nilai yang begitu drastis di masyarakat? Ada perasaan yang mengatakan kepada kita bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, bahwa kita sedang berada di sebuah persimpangan sejarah yang krusial. Rasa ingin tahu tentang akhir zaman, tentang tanda-tanda besar yang telah disebutkan dalam kitab-kitab suci, adalah fitrah manusia. Namun, seringkali kita terjebak dalam desas-desus, dalam informasi yang tidak berdasar, atau bahkan dalam ketakutan yang melumpuhkan. Apakah tembok Zulkarnain benar-benar ada? Pertanyaan ini menghantui banyak pemikir Muslim sepanjang sejarah. Kita merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sebuah bagian dari teka-teki ilahi yang belum terungkap sepenuhnya. Kita ingin memahami, bukan karena sekadar penasaran, tetapi karena kita ingin tahu posisi kita dalam rencana ilahi, bagaimana kita harus mempersiapkan diri. Ada kekosongan dalam pemahaman kita tentang peristiwa-peristiwa besar yang mendahului hari penghisaban, sebuah kekosongan yang hanya bisa diisi dengan pengetahuan yang mendalam, yang bersumber langsung dari mata air kebenaran. Ketidaktahuan ini bisa menjadi beban, memicu kecemasan, dan bahkan melemahkan iman jika kita tidak memiliki pemahaman yang kokoh. Dan inilah yang membuat kisah yang akan saya bagikan ini begitu penting, begitu mendesak untuk Anda ketahui, karena ia menawarkan kejelasan di tengah kabut ketidakpastian. Kisah tentang perjalanan Salam Tarjuman bukanlah sebuah dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah catatan sejarah yang sahih, yang disebutkan oleh para ulama besar seperti Ibn Katsir dalam tafsirnya yang monumental, Al-Bidayah wa Nihayah. Banyak cendekiawan Muslim sepanjang abad telah merujuk pada ekspedisi ini sebagai bukti nyata, sebagai sebuah upaya serius dari sebuah kekhalifahan besar untuk menguak misteri yang tertulis dalam Al-Quran itu sendiri. Mereka tidak hanya percaya pada kisah Zulkarnain dan temboknya, tetapi mereka juga merasa memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi, untuk menemukan kebenaran geografisnya jika mungkin. Ini adalah bukti sosial yang kuat tentang betapa pentingnya kisah ini dalam pandangan umat Islam dari masa ke masa. Bukan hanya satu atau dua orang yang mempercayainya, tetapi sebuah garis panjang para ahli tafsir, sejarawan,
dan ahli geografi Islam yang telah menelaah dan mengutip perjalanan ini sebagai bagian integral dari pemahaman mereka tentang Yajuj dan Majuj, tentang benteng misterius yang dibangun oleh Zulkarnain, dan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa pencarian kebenaran, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun, adalah sebuah tradisi yang mengakar kuat dalam umat ini, sebuah warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mungkin Anda bertanya-tanya, apa kaitan kisah kuno ini dengan hidup saya saat ini? Anda merasa terhubung dengan pencarian akan makna, dengan keinginan untuk memahami misteri di balik tabir alam semesta. Sama seperti Khalifah Al-Watsik yang merasa tergerak untuk mencari kebenaran tentang tembok Zulkarnain, Anda pun merasa ada dorongan dari dalam diri untuk mengetahui lebih jauh, untuk tidak hanya menerima apa adanya, tetapi untuk menyelami. Kita semua memiliki kerinduan akan kejelasan di tengah kegelapan, sebuah kompas yang akan menuntun kita melewati badai. Kisah Salam Tarjuman ini adalah cerminan dari kerinduan itu. Ia menunjukkan bahwa meskipun ribuan tahun telah berlalu, pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan, tentang nasib manusia, dan tentang akhir dari segala sesuatu, tetap relevan. Anda mungkin merasa khawatir tentang masa depan anak cucu Anda, tentang kondisi umat Islam secara global, atau bahkan tentang keselamatan jiwa Anda sendiri. Memahami kisah ini adalah langkah pertama untuk menghilangkan kekhawatiran itu, untuk membangun fondasi iman yang kuat yang tidak akan goyah oleh badai zaman. Ini bukan hanya cerita tentang masa lalu, tetapi juga sebuah peta jalan untuk masa depan Anda. Tapi tunggu, ada yang lebih penting. Mari kita selami lebih dalam inti dari kisah yang luar biasa ini. Di masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, tepatnya di era Khalifah Al-Watsik Billah, seorang penguasa yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan merasa tergerak oleh rasa ingin tahu yang mendalam tentang misteri yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu tentang benteng yang dibangun Zulkarnain untuk mengurung Yajuj dan Majuj. Beliau membaca firman Allah, hingga apabila tembok itu telah rata dengan tanah, dan Yajuj dan Majuj telah keluar, barulah terjadi kiamat. Quran Surat Al-Kahf 98. Ayat ini menancap dalam benaknya, memicu sebuah misi yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Khalifah Al-Watsik kemudian mengutus Salam Tarjuman, seorang pria cerdas yang menguasai berbagai bahasa dan memiliki keberanian luar biasa, untuk memimpin sebuah ekspedisi rahasia. Tujuannya satu, menemukan lokasi tembok itu, melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan membawa kembali laporan yang akurat. Ini adalah sebuah misi yang sangat berbahaya, melintasi gurun, gunung, dan lautan, melewati negeri-negeri yang asing, menghadapi bahaya yang tidak terduga. Sebuah misi yang akan menguji batas-batas iman dan ketahanan manusia. Perjalanan ini memakan waktu bertahun-tahun, sebuah pengorbanan yang tak ternilai demi sebuah kebenaran. Apa yang ditemukan Salam di ujung perjalanannya yang melelahkan itu? Apakah tembok itu benar-benar ada dan bagaimana rupanya? Ini adalah inti dari misteri yang akan kita ungkap, dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini dengan realitas kita sekarang. Dampak dari perjalanan Salam Tarjuman ini, meskipun mungkin tidak membawa kita pada lokasi geografis yang pasti di peta dunia modern saat ini, namun memberikan implikasi yang mendalam bagi umat. Laporan Salam Tarjuman, sebagaimana dicatat oleh para ulama, mengkonfirmasi keberadaan sebuah benteng yang teramat kokoh, sebuah struktur yang terbuat dari lempengan besi dan tembaga, yang menjulang tinggi di antara dua gunung. Ini adalah penegasan terhadap kebenaran firman Allah dalam Al-Quran, memperkuat keyakinan bahwa setiap detail yang disebutkan dalam kitab suci adalah nyata, bukan sekadar perumpamaan. Konsekuensinya adalah, bagi mereka yang meragukan atau mencoba menafsirkan kisah Yajuj dan Majuj secara metaforis, perjalanan ini menjadi sebuah bantahan telak. Ini menegaskan bahwa Yajuj dan Majuj adalah makhluk fisik yang terkurung dan akan keluar pada akhir zaman, bukan sekadar simbol kejahatan. Laporan Salam juga memicu diskusi dan penelitian lebih lanjut di kalangan ulama tentang tanda-tanda kiamat, tentang ciri-ciri Yajuj dan Majuj, dan tentang bagaimana umat harus mempersiapkan diri. Ini adalah pengingat bahwa kita hidup dalam sebuah narasi ilahi yang besar, dan kita harus selalu waspada terhadap tanda-tanda yang telah Allah dan Rasul-Nya peringatkan. Ini bukan hanya sebuah cerita lama, ini adalah peta jalan untuk kewaspadaan spiritual kita di masa kini. Dan kini,
Kita sampai pada inti dari semua ini, sebuah wahyu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggantung. Perjalanan salam tarjuman, misi rahasia Khalifah mencari tembok Zulkarnain ini, dengan segala detailnya, sejatinya adalah sebuah penegasan terhadap salah satu tanda terbesar akhir zaman, keberadaan Yajuj dan Majuj. Salam tarjuman melaporkan bahwa setelah melalui perjalanan yang sangat jauh, ia akhirnya sampai di sebuah celah di antara dua gunung. Di sana, ia melihat sebuah tembok raksasa yang dibangun dari lempengan besi yang dilelehkan dengan tembaga. Ia melihat pintu gerbangnya yang besar dan kunci-kuncinya yang kokoh. Para penjaga di sana menjelaskan kepadanya bahwa tembok itu dibangun oleh Zulkarnain untuk mengurung dua kaum perusak, Yajuj dan Majuj, yang setiap hari berusaha melubangi tembok itu. Mereka terus bekerja hingga sore hari, dan ketika mereka kembali keesokan harinya, lubang itu telah tertutup kembali. Namun, suatu saat nanti, atas kehendak Allah, mereka akan mengatakan, "Insya Allah, kita akan melanjutkannya esok," dan saat itulah lubang itu tidak akan tertutup lagi. Mereka akan berhasil keluar, menyebar di muka bumi, membuat kerusakan besar, minum habis air danau, dan membawa kekacauan yang tak terbayangkan. Misteri benteng Zulkarnain ini bukanlah sekadar cerita yang menginspirasi, melainkan sebuah realitas yang sedang menanti waktu yang ditentukan. Apakah Yajuj dan Majuj sudah muncul? Menurut hadis-hadis sahih, mereka belum keluar secara massal dan terang-terangan. Keluarnya mereka adalah salah satu dari tanda-tanda besar kiamat yang akan terjadi setelah kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Jadi, meskipun banyak teori tentang siapa mereka dan di mana tembok itu sekarang, yang paling penting adalah pesan yang dibawanya, bahwa makhluk-makhluk ini ada, mereka terkurung, dan mereka akan keluar pada waktunya. Pengetahuan ini adalah sebuah peringatan, sebuah panggilan untuk mempersiapkan diri secara spiritual dan fisik, karena peristiwa-peristiwa besar akan segera terjadi, dan apa yang akan saya ungkapkan sebentar lagi akan menjadi kunci bagaimana kita menghadapinya. Lalu, bagaimana cara kita mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman yang penuh dengan tanda-tanda ini? Pengetahuan tentang perjalanan salam tarjuman dan keberadaan Yajuj dan Majuj bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangkitkan kesadaran dan memicu tindakan. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita ambil. Pertama, perkuatlah iman Anda dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah secara mendalam. Ini adalah benteng spiritual kita. Pahami makna-makna ayat dan hadis tentang akhir zaman, namun jangan sampai terjebak dalam desas-desus atau interpretasi yang tidak berdasar. Kedua, tingkatkan amal ibadah Anda. Sholat, puasa, zakat, dan sedekah adalah perisai kita. Jadikanlah setiap ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, memohon perlindungannya dari segala fitnah. Ketiga, perbanyaklah doa. Doa adalah senjata mukmin. Mohonlah kepada Allah agar kita dan keluarga kita dilindungi dari fitnah Dajjal, dari kekejaman Yajuj dan Majuj, dan dari segala bencana. Keempat, sebarkanlah kebaikan dan kebenaran. Ajaklah orang-orang di sekitar Anda untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, untuk memperbaiki diri, dan untuk saling menasihati dalam kebaikan. Kelima, bersiaplah secara fisik dan mental. Belajarlah keterampilan bertahan hidup, persiapkan kebutuhan dasar, dan jaga kesehatan. Namun, yang terpenting, jangan sampai kita larut dalam kekhawatiran yang berlebihan hingga melupakan tugas kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Tetaplah berbuat baik, berdakwah, dan beramal saleh. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton yang pasif. Kekuatan sejati terletak pada keyakinan dan kesiapan. Saudaraku, kita telah melakukan perjalanan yang luar biasa bersama, menembus kabut waktu dan sejarah untuk mengungkap sebuah kebenaran yang agung. Perjalanan salam tarjuman, misi rahasia Khalifah mencari tembok Zulkarnain ini bukan hanya sebuah kisah, tetapi sebuah pengingat abadi tentang janji Allah yang pasti dan tanda-tanda akhir zaman yang semakin jelas. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa setiap hurufnya mengandung hikmah dan petunjuk bagi kita. Semoga perjalanan spiritual kita ini semakin mengokohkan iman kita, semakin memurnikan niat kita, dan semakin mempersiapkan kita untuk menghadapi segala ujian yang akan datang.
Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan memohon kepada Allah, yang Maha mengetahui segala rahasia yang tersembunyi, yang Maha bijaksana dalam setiap takdirnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami memohon kepada MU dengan segala asma MU yang agung dan sifat MU yang mulia. Kuatkanlah iman kami, mantapkanlah hati kami dalam kebenaran agama MU. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang senantiasa bersyukur, bersabar, dan bertawakal sepenuhnya kepada MU. Lindungilah kami, keluarga kami, dan seluruh umat Islam dari segala fitnah dunia, khususnya dari fitnah Dajjal yang menyesatkan, dari kekejaman dan kerusakan Yajuj dan Majuj, serta dari segala keburukan akhir zaman. Bimbinglah kami agar selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhai, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul hatimah, sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan lapangkanlah rezeki kami. Berilah kami pemahaman yang mendalam tentang agama MU, agar kami dapat mengaplikasikannya dalam setiap aspek kehidupan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan kepadamulah kami kembali. Amin ya Rabbal Alamin.